belum sampai ke rumah sakit dia sudah berangkat duluan. Gara-gara infrastrukturnya belum dia gunakan konstruksi. Welcome back to my channel. Kali ini di kesempatan yang paling berharga buat saya satu mobil dengan Pak Didi. Beliau ini adalah Direktur Kesiapsiagaan ya, betul Pak ya, di Basarnas Nasional. Nah, alhamdulillah hari ini saya ditakdirkan ketemu dan satu mobil bersama beliau. Nah, mungkin nanti di sini saya mau minta kiat-kiat khusus lah buat viewer saya, bagaimana keselamatan masyarakat supaya bisa lebih terjaga. Mungkin begitu ya Pak ya. Ya, kita sharing. Iya, kita sharing di sini. Jadi saya sebenarnya deg-degan karena ini baru pertama kalinya saya ketemu beliau. Jadi kesibukan Bapak sebenarnya penempatannya di Jakarta ya Pak ya. Nah, saya tinggal di Pontianak, tapi kantornya di Jakarta, Basarnas Pusat. Kalau pas hari kerja pulang ke rumah, kemudian kembali lagi. Apa nih yang mau kita? Mungkin ada pesan buat bagaimana masyarakat menyampaikan safety-nya lah Pak, kan Bapak kan memang di bidang Basarnas. Mungkin ada hal-hal yang mungkin bisa Bapak sampaikan. Safety atau pendekatan keselamatan itu pendekatannya banyak, tapi tetap kembali kepada bagaimana kita membaca lingkungan kita. Artinya kalau dari sisi kita melihat apa sih situasi yang bisa memberikan bahaya terhadap kita dengan lingkungan yang ada. Contoh dengan Indonesia, kan kita tahu Indonesia itu kan adalah negara kepulauan maritim, kita air di mana-mana. Kan hampir 2/3 wilayah kita air. Apa sih hubungannya dengan air yang terkait dengan masa keselamatan? Jadi air kalau kita lihat kan enak buat mandi, tapi coba pertanyaannya kan apa yang terjadi sama orang yang nggak bisa berenang? Nah, saya termasuk orang yang nggak bisa berenang nih Pak. Ya. Terus bagaimana nih kita melihat siapa nih yang mesti kita ajak untuk supaya jangan sampai ada orang yang keselamatannya terancam gara-gara nggak bisa berenang. Gara-gara apa? Karena lingkungannya ada perairan. Jadi kalau kita lihat, semakin kita bisa membaca situasi yang ada di sekitar kita, maksudnya kita yang menyesuaikan dengan lingkungan itu gitu. Jadi kalau orang yang bisa adaptasi dengan lingkungan itu dalam aspek keselamatan, dia pasti akan belajar. Oke, kalau kita punya air, selain bisa berenang apalagi bagaimana alat keselamatan yang ada di perairan itu. Jadi kalau misalnya kita pergi berlayar, kemampuan berenang itu sebagai kemampuan pertahanan terakhir. Artinya biarpun kita bisa berenang, pastikan kalau kita lagi dalam penyeberangan ada alat apung atau life jacket, ada skoci. Kita cari tahu tuh yang kayak gitu. Kadang-kadang kan orang kan boro-boro mau ada ya. Kalau tidak buru-buru misalnya nyebrang di penyeberangan kan sungai kita di sini di Kalimantan kan lebarnya sampai 250 meter, kedalamannya kan bisa sampai 10 sampai 30 meter ya. Apa yang terjadi kalau sampai perahu tambang ini kebalik, kalau orang nggak bisa berenang ya sudah, pasti akan ada perubahan. Terus kembali lagi kepada kalau terjadi seperti itu berkaitan dengan perilaku. Kadang orang-orang awam menganggap itu sebagai satu takdir, bukan satu yang mestinya kita belajar dari kejadian itu kan. Jadi kalau saya ngomong tentang keselamatan itu pasti yang pertama kita memang mesti
membaca lingkungan kita untuk kita awareness ya, apa yang mesti kita siapkan. Jadi tidak ada keselamatan tuh sesuatu yang pemberian, keselamatan itu sesuatu Tiba-tiba yang ada gitu. yang betul-betul dipersiapkan, direncanakan. Jadi kalau kita merencanakan kegiatan kita dengan baik dalam aspek keselamatan, berarti kita bisa meminimalkan risiko kalau ada hal terjadi sesuai dengan ancaman yang ada di sekitar kita. Contoh nih yang biasa kita lihat nih, yang sehari-hari aja nih. Kadang-kadang kita lihat orang pakai helm, bukan pakai helm. Dia pakai helm mungkin lebih kepada dari pakai helm bukan untuk keselamatan tapi jatuh, untuk takut sama polisi. daripada ditangkap polisi kan harus pakai helm. Sehingga pakai helmnya begitu ada polisi boleh dipakai. Perilaku kayak ginilah yang mestinya kita baiki. Tapi bagaimana supaya orang itu pakai helm karena memang untuk keselamatan dia, dan bagaimana kita mengenforce-nya dan mengapresiasi itu, sehingga orang pakai helm itu bukan situasi yang tidak keren, tapi orang pakai helm itu keren karena tadi safety force terjaga, ya kan. Yaitu orang pun pakai helm satu yang patut diapresiasi. Sekarang kan enggak, semakin kita nggak pakai helm, motor nggak pakai spion apa-apa, anak-anak itu kan anggap itu yang paling keren kan. Nah ini hal kayak gini. Ini kita kembali kepada pendekatan edukasi. Banyak sih sebetulnya kalau kita ngomong tentang keselamatan. Saya dapat cerita teman-teman dari Jepang. Jepang, bagaimana Jepang membangun budaya safety-nya. Ya. Mereka itu pakai 3 pendekatan. Pertama, pendekatan edukasi. Jadi mestinya di Indonesia ini kalau kita udah tahu perairan, mestinya sekolah-sekolah kita ada kurikulum wajib untuk bisa berenang. Betul itu Pak. Jadi anak-anak umur 1-3 tahun yang TK tuh sudah udah wajib bisa berenang. Dan itu kurikulum wajib. Kenapa? Itu perairan. Terus itu edukasi itu. Terus yang kedua, pendekatan mitigasi, preventif ya. Itu kalau edukasi kan bagaimana orang punya perilaku dari budaya, dari safety culture menjadi safety behavior kan gitu kan. Jadi sini peran-peran pendekatan melalui edukasi. Yang kedua pakai pendekatan konstruksi. Nanti ini jalan kayak gini nih kan, kita lihat nih jalan nih. Mana nih hak pejalan kaki nggak kelihatan di sini. Iya betul Pak. Jalan semuanya. Jadi pejalan kaki akhirnya ngambil badan jalan kesenggol, jadi masalah kan. Artinya nggak mungkin jalan ini secara ketentuan, nggak ada ketentuan berapa lebar jalan dan berapa hak pejalan kaki. Sampai kalau negara yang betul-betul memperhatikan hak dan kewajiban pengguna jalan tuh, sampai orang buta juga disiapin rute jalannya, ya. Jadi artinya pendekatan konstruksi itu terintegrasi pada contoh gini nih, ini jalan sini. Yang paling gampang kalau saya cerita di Jakarta nih, kan kita punya jalan tol dari Jakarta sampai Surabaya, dari mulai Palembang sampai ke Lampung, jalan tol semua. Ada nggak di jalan tol itu satu helipad untuk medical evacuation? Jadi kalau ada orang tabrakan di jalan raya, bisa kita bawa ke heli, bisa kita evakuasi pakai heli langsung bawa ke rumah sakit. Dan sehingga apa? Konstruksi bangunan helipad itu sudah kita desain. Nanti dalam jarak berapa kilo harus ada helipad. Maksudnya apa? Kalau ada hal yang sifatnya emergensi, kita sudah. Terus kalau kita lihat di nggak usah kita lihat di rest area, ada nggak helipad? Nggak ada. Orang hanya makan di tempat makan, minum, tempat pengajian. Tapi dalam situasi emergensi nggak ada. Sehingga kalau misalnya kita ada situasi emergensi, kalau kita mau pakai segera pakai heli, nggak ada tuh. Kita harus nunggu. Kalau orang mengalami bleeding, pendarahan, akhirnya orang belum sampai ke rumah sakit dia sudah berangkat duluan. Gara-gara infrastrukturnya belum dia gunakan konstruksi. Sampai di contoh di pelabuhan-pelabuhan yang ada di Indonesia, mana helipad untuk situasi emergensi tidak ada. Jadi artinya pendekatan konstruksi itu mesti kita lihat. Kalau di Gunung Merapi yang dari Jogja itu kan, itu mana-mana cerita dia. Kan setiap
tapi kan pasti akan ditentukan radius berapa kilometer untuk tidak boleh dimasuki oleh warga, karena kan radius sebaran gunung Merapi kan. Biasanya kan 5 km dari puncak gunung, 10 km dari puncak gunung. Artinya dalam pengembangan pembangunan dari wilayah harusnya sudah dibikin. Kalau memang ada seperti itu, kita nggak usah lagi 5 kilo, langsung 15 kilo. Kita bikin fase 15 kilo itu bentuk gor ya. Yang gor ini kalau nggak ada gunung meletus sebagai tempat olahraga, tapi begitu ada apa orang bisa evakuasi sana. Evakuasi ini akses orang untuk dievakuasi dari daerah berbahaya kayak itu sudah kita bikin untuk segera, sehingga pembuatan jalannya sudah mengacu kepada arah-arah untuk resikonya emergensi. Nah, hanya semata-mata untuk urusan transportasi juga, tapi orang begitu ada apa-apa assembly point yang untuk orang evakuasi sudah terintegrasi dari pengembangan secara infrastruktur juga Jepang. Jadi pendekatan edukasi, pendekatan konstruksi, lalu pakai pendekatan mitigasi. Mitigasi itu upaya-upaya untuk melatih, artinya dengan pengetahuan pendidikan itu kita melatih lah. Dan di Jepang itu sebetulnya yang paling banyak menolong memindahkan korban bukan tim rescue-nya di sana, tapi karena edukasi dan konstruksinya sudah disiapkan, orang sudah di-drill dalam berbuat apa dalam situasi emergensi, itu yang meminimalkan jumlah korban. Jadi safety itu sebetulnya kembali kepada bagaimana kita membaca risiko yang ada di sekitar kita. Nah, tapi jangan hanya membaca. Kalau kita tahu risikonya, itu apa yang harus kita lakukan, dan apa yang kita lakukan harus kita biasakan. Jadi kembali kepada awal tadi, safety itu situasi yang bukan kebetulan, itu sesuatu yang harus kita baca dan kita siapkan. Kita well prepare untuk segala kemungkinan. Dan safety itu kita sebagai orang yang untuk meminimalkan risiko. Orang safety bukan risk taker, dia tidak mengambil risiko, tapi dia meminimalkan risiko dengan pengetahuan dan sarana yang ada. Oke, tadi ada 3 poin penting, bagaimana kita harus safety, edukasi, mitigasi, sama konstruksi. Nah, terlepas dari itu semua, yang paling penting setidaknya kita membiasakan diri kita untuk prepare dulu nih tentang apa yang mungkin bakalan terjadi. Sama seperti kalau kita pakai motor, tadi sudah Bapak jelaskan, ya minimal kita pakai helm, minimal kita pakai kaca spion yang sudah memang ditetapkan oleh polisi tentang keselamatan. Jadi pesannya untuk mahasiswa sekalian, lindungi diri Anda karena diri Anda itu sangat berharga. Jadi di sini poin pentingnya bukan kita tidak mungkin jatuh atau gimana, tapi bagaimana kita bisa mengendalikan risiko seminimal mungkin. Oke, terima kasih Bapak waktunya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Oke, satu lagi pesannya. Kecelakaan dan bencana itu bisa terjadi kapan saja, di mana saja, terhadap siapa saja. Untuk itu ya, kita mesti tadi membaca risiko itu, dan tadi seperti yang disampaikan, menyiapkan segala sesuatu secara baik. Jadi kita nggak bisa berangkat pakai motor tanpa kita yakin motor kita tuh bannya sudah beres, mesinnya baik, sudah kita pastiin baru kita boleh. Sampai lintasan yang akan kita tempuh juga sudah kita cek, sampai cuaca yang akan kita pakai pada hari itu kita cek semua informasi. Tapi seperti itu, lakukan yang terbaik buat keselamatan kita. Oke, terima kasih banyak Bapak. Oke, itu ingat pesan-pesan dari Pak Direktur Kesiapsiagaan Basarnas. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih.